Kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Selamat datang di MPF TV. Kami hadir bukan mencari pemenang. Kami hadir mengajak berpikir. Belum siap untuk masuk Kristen. Alasannya? Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini, Namanya kalau ajaran begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. kayak Paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan. Paling cuma itu aja kan? iya kan kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan udah hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya. Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Ya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya, jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah Gitu. dengar. Ya pernah lah, maksudnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Begitu kepada Muhammad. Paling kayak sholawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh, tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu ya, nih. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya.
bagi Tuhan yang berbunyi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir, karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel, sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir, sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat, di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut, ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak, ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang, seperti itu. Yang saya herankan, kenapa Anda merasa heran, tetapi ketika Muslim solawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Gak terlalu paham juga sih, kayak yang apa namanya, cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh pelajarannya lama. Tapi memang biar simple ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simple tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Nah, ganti pemimpin Anda, jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan, keluar pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan, gitu kan? Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur, mengendalikan Anda. Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja, yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi, kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan.
Seperti itu. Oke? Udah bang, turunin aja. Oke, ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit-sedikit saja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan diskusi menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.